Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan melakukan resensi sebuah buku yang berjudul The Economics of Sustainable Development, a Machine Generated Literature Overview. Jadi ini adalah sebuah buku baru yang diterbitkan oleh Springer Nature Singapore tahun 2024. Nah, di dalam buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan ilmiah yang oleh Gurundas Mulker selaku editor di dalam buku ini kemudian ditulis kembali setelah diringkas dengan menggunakan sejenis AI atau mesin generated yang isinya fokus pada membahas masalah-masalah ekonomi pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam buku ini merupakan ringkasan dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi yang relevan dengan isu-isu ekonomi, kemudian isu ekologi, isu sosial, dan lingkungan hidup. Jadi isu yang diangkat di dalam buku ini sesuai dengan teori-teori sustainable development yang tidak terlepas dari tiga aspek dalam ekonomi pembangunan berkelanjutan itu, yaitu menyangkut masalah sosial, masalah ekologi, dan bagaimana keberlanjutan dari pembangunan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, buku ini diedit, ditulis kembali oleh Profesor Gurundas Mulker. Jadi beliau ini adalah seorang direktur dari sebuah pusat penelitian tentang pembangunan berkelanjutan di Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, India. Nah, ini sebuah karya yang cukup kreatif, yang mungkin belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis yang lain, atau mungkin sejenis, tetapi di dalam melakukan ringkasan ini sang editor dibantu oleh alat yang canggih atau memanfaatkan teknologi di dalam teknologi informasi ini untuk mempermudah menyampaikan pesan-pesan yang diambil dari rangkuman publikasi ilmiah yang sudah dari berbagai peneliti. Nah, teman-teman sekalian, jadi intinya di dalam buku ini secara struktur terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama di bab awal membahas tentang dampak intensifikasi pertanian terhadap ekosistem. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan pertanian di beberapa negara tentunya kan masih belum seragam. Ada yang sudah menggunakan alat-alat yang canggih berupa mesin-mesin yang canggih, kemudian masih juga kita temukan para petani menggarap lahannya dengan menggunakan alat-alat tradisional yang barangkali lebih ramah lingkungan, tetapi secara ekonomi tidak terlalu optimal hasilnya. Nah, itu diceritakan di bab pertama di dalam buku ini. Karena di dalam setiap kegiatan tentu ketika ingin meningkatkan suatu nilai atau secara kuantiti dari suatu produk, maka sudah pasti akan menghasilkan dampak yang lebih besar. Nah, salah satu dampak dari setiap kegiatan manusia itu adalah dampaknya terhadap ekosistem alam. Sejauh mana ekosistem itu akan terganggu dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
Nah, itu nanti teman-teman bisa baca lebih luas lagi di dalam buku ini di bagian bab awal. Nah, kemudian di bab-bab berikutnya itu di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana kita atau masyarakat melakukan eksplorasi terhadap kemiskinan petani. Nah, ini begitu juga dengan kondisi petani di berbagai negara. Ada yang memang bisa kuat atau bisa kaya dengan kegiatan sektor pertanian, namun ada juga yang kegiatan pertanian ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita bandingkan petani di negara maju dengan negara berkembang, tentu secara ekonomi masih terdapat ketimpangan yang cukup jauh. Bahkan kalau di beberapa negara berkembang, petani ini memiliki bargaining yang kuat di dalam pemerintahan. Dia bisa ikut menentukan arah kebijakan pembangunan karena posisi dia sebagai petani adalah yang menyangkut bisa menjadi faktor yang menentukan masa depan masyarakat di negara tersebut. Nah, di bagian yang lain dalam bab ini juga menceritakan tentang pekerjaan hijau atau blue job. Ini mungkin istilahnya, tetapi intinya bagaimana kegiatan-kegiatan itu tidak sampai merusak lingkungan, kemudian mampu memberikan hasil yang optimal, dan secara sosial mampu memberi sebagai sumber penghasilan yang bisa menghidupi banyak orang. Nah, mungkin dalam akhir-akhir ini kita mulai mendengar selain istilah green economy, kita juga sekarang mulai lihat ada paradigma baru yang disebut dengan blue economy. Jadi sudah lebih intensitas perhatian terhadap lingkungan itu sudah semakin tinggi, namun tidak meninggalkan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Nah, yang berikutnya di dalam bab ini juga menceritakan tentang bagaimana tantangan dalam bidang bioekonomi. Nah, bioekonomi ini merupakan kombinasi dari biologi dan ekonomi. Jadi bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam tanpa merusak atau bahkan menghabisi dari sumber daya alam tersebut untuk kepentingan ekonomi. Nah, ini sebuah pendekatan secara biologi dan ekonomi supaya secara ekologi, secara biologi, sumber daya tersebut tidak cepat habis karena masih memikirkan ada generasi yang akan datang yang punya hak yang sama untuk menikmati sumber daya tersebut. Itu yang disebut dengan bioekonomi di dalam pembahasan buku ini. Nah, kemudian di bagian penutup diceritakan bahwa di dalam buku ini mencakup kritik tentang gross domestic product atau produk domestik bruto dari suatu negara sebagai satu-satunya ukuran di dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, ini ada kritikan bahwa ada nggak selain dari GDP untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian apakah ada cara mengukur yang lain yang kira-kira lebih mendekati dengan kondisi ekonomi suatu bangsa selain GDP tersebut? Karena ternyata tidak semua negara yang GDP-nya tinggi terjadi pemerataan dan kemakmuran yang sama di dalam negara tersebut. Ada negara yang GDP-nya tinggi atau pendapatannya tinggi, tetapi di satu sisi masih terdapat banyak orang miskin, banyak orang yang kurang sejahtera, dan secara lingkungan terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah di tempat itu.
Nah, itu masih terjadi ketimpangan di dalam kegiatan ekonomi akibat menggunakan standar GDP sebagai ukuran kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, ini masih ada kaitannya dengan ekonomi pembangunan berkelanjutan tadi. Jadi, secara ekonomi mungkin GDP kita tinggi, tetapi dampak GDP yang tinggi ini tidak menghiraukan masalah sosial. Di situ masih ada pengangguran yang tinggi, ada masalah-masalah sosial, kriminal, dan lain sebagainya, termasuk kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol akibat kegiatan ekonomi. Nah, ini akibat yang ekonomik sentris atau lebih mengutamakan ekonomi, kepentingan ekonomi, sehingga aspek lingkungan diabaikan, aspek sosial diabaikan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca lebih jelas lagi, lebih detail di dalam bagian penutup dalam buku ini. Saya coba sampaikan terkait keistimewaan dari buku ini. Nah, tentunya ini adalah sebuah karya yang bisa dibilang baru, walaupun topiknya atau temanya mungkin sudah umum di lingkungan kita. Ada minimal 3 keistimewaan yang kita bisa dapatkan di dalam buku ini. Yang pertama itu terkait kontekstualisasi masalah global. Jadi isu-isu yang diangkat di dalam buku ini masih menjadi bagian isu penting yang menjadi masalah di dalam kehidupan masyarakat di hampir semua negara. Nah, buku ini merinci dampak dari perubahan iklim. Nah, ini iklim secara global sudah mulai perubahan yang cukup ekstrim. Kemudian masalah konsumsi yang berlebih. Ini menjadi masalah karena di satu sisi masih ada kelompok masyarakat yang lain yang masih kekurangan, bahkan tidak dapat makan. Tetapi di satu sisi ada kelompok yang melakukan konsumsi secara berlebih. Nah, konsumsi yang secara berlebih ini biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah, sehingga menyebabkan konsumsi menjadi berlebih. Ini hal umum di dalam setiap diri manusia. Ketika sumber daya itu berlebih, harganya rendah, kemudian akan cenderung mengkonsumsi secara berlebihan, mengeksploitasi secara berlebihan, tanpa memikirkan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi today is today, kata orang. Jadi hari ini adalah hari ini, dikonsumsi hari ini. Sehingga terkadang yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dirinya. Nah, kemudian selain itu di dalam buku ini juga menceritakan adanya ketidaksetaraan sumber daya. Nah, itu tentunya ini memang sudah sangat alamiah. Jadi sumber daya alam yang dimiliki dari suatu negara tentunya tidak akan dimiliki oleh negara lain. Atau dalam ekonomi itu disebut dengan ada yang comparative advantage dan competitive advantage. Nah, itu masalah ketidaksetaraan sumber daya ini menjadi keunggulan tersendiri bagi suatu negara yang mana sumber daya alam tersebut hanya dimiliki oleh beberapa negara, jadi tidak terdapat di seluruh tempat. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan dari buku ini menyangkut pendekatan interdisipliner. Ini buku ini tidak hanya dalam pembangunan ekonomi itu tidak hanya melihat aspek ekonomi saja di dalam pembangunan, tetapi sudah mulai mencoba melibatkan atau mengaitkan dengan aspek-aspek ilmu yang lain. Nah, di sini editor berupaya untuk memadukan pandangan dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai solusi di tingkat lokal maupun global.
Nah, tadi tidak hanya kalau kita berpikir menggunakan teori ekonomi, maka bisa jadi sumber daya alam yang ada saat ini kita akan habiskan hari ini untuk kebutuhan hari ini. Jadi kekayaan yang banyak kita kumpulkan hari ini akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memikirkan generasi yang akan datang, kemudian dia tidak memikirkan akibat eksploitasi yang berlebih tersebut terhadap sumber daya alam yang ada. Nah, ini dalam ekonomi juga memang dikenal istilah keserakahan. Jadi orang yang serakah itu cenderung ingin mengambil sebanyak-banyaknya dan dia tidak akan peduli terhadap orang lain, kemudian apakah alam itu akan rusak apa tidak, yang penting saya bisa puas. Nah, itu yang coba dibatasi perilaku-perilaku masyarakat yang seperti itu dengan coba memperkenalkan ilmu yang lain. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, saya melihat di dalam ini keistimewaan yang lainnya adalah inovasi di dalam melakukan produksi buku. Nah, ini kalau misalnya menulis buku secara dengan menggunakan akal pikiran kita sendiri mungkin relatif lebih berat dibandingkan dengan kita menulis buku dengan dibantu oleh teknologi yang disebut dengan auto summarization ini. Jadi ini sejenis artificial intelligence seperti ChatGPT, kemudian banyak lagi AI yang lain yang bisa membantu kita untuk memudahkan mendapatkan bahan-bahan dan memberikan input terhadap apa yang akan kita tulis. Nah, di dalam hal ini editor mengumpulkan banyak tulisan-tulisan dari berbagai peneliti yang dianggapnya penting dan perlu untuk ditulis ulang dengan mengkombinasikan berbagai hasil penelitian tadi menjadi satu buku yang baru. Nah, tentunya ini juga menjadi tugasnya editor. Tidak semua apa yang dihasilkan dari AI tadi ditulis sepenuhnya, tetapi oleh editor masih melakukan yang namanya kajian secara keilmuan yang dimiliki oleh editor itu sendiri. Jadi interpretasi oleh AI dia coba baca ulang apakah sama atau tidak dengan apa yang dia interpretasikan menurut keilmuan dari editor ini. Nah, itu dari segi keistimewaannya. Ini terkait kelebihan dari buku ini. Juga saya coba menangkap ada 3 minimal kelebihan dari buku ini. Yang pertama ini, buku ini memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang isu-isu keberlanjutan. Nah, ini memang menjadi masalah bagi semua negara, masalah keberlanjutan. Jadi, meskipun sudah banyak strategi, banyak cara atau kebijakan yang dibuat oleh berbagai negara dalam menjaga sumber dayanya agar tetap bisa sustain, artinya tidak habis di dalam waktu tertentu, tetapi sebisa mungkin itu akan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, baik itu sumber daya alam yang bersifat renewable atau sumber daya alam yang unrenewable. Nah, tentunya terutama yang unrenewable ini yang tidak bisa diperbarui kembali, ini yang harus betul-betul di-maintain atau di-manage dalam eksploitasinya. Nah, selain itu di dalam buku ini juga dalam setiap bab itu dilengkapi dengan referensi ilmiah. Jadi tidak sepenuhnya yang ditulis di dalam buku ini hasil pemikiran dari editor, tetapi sang editor juga menampilkan sumber-sumber atau referensi, dia mengkombinasi tulisan ini
yang memungkinkan bagi setiap pembaca untuk menelusuri dari referensi tersebut. Jadi tidak mungkin yang diambil dalam tulisan ini oleh editor beberapa bagian, dan ketika pembaca ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam lagi tentang yang di reverse tersebut atau yang dikutip tersebut, nanti editor sudah menyiapkan referensi untuk pembaca untuk memperdalam ketika ada yang ingin diketahui lebih jauh oleh pembaca dalam buku ini. Nah, yang ketiga, kelebihannya itu jadi sangat relevan bagi para akademis terutama. Nah, kita para akademisi, para peneliti, pemerintah selaku pembuat kebijakan, dan para profesional yang tertarik pada isu-isu pembangunan, buku ini sangat dianjurkan untuk memperkaya khasanah dan memberikan inspirasi di dalam membuat kajian-kajian yang serupa atau kajian yang lebih dalam dari apa yang sudah dilakukan. Nah, termasuk bagi para pembuat kebijakan, jadi buku ini bisa menjadi referensi yang sangat tepat, karena yang mengambil kebijakan adalah para pihak eksekutif yang tentunya tidak cukup dengan hasil kajian-kajian yang sudah mereka peroleh sebelumnya. Nah, tentunya selain kelebihan dan kekurangan di dalam buku ini, tentu sebaik-baiknya buku itu pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, dan sebaliknya selemah-lemahnya buku atau seburuk-buruknya buku pasti akan ada kelebihannya. Nah, ini ada minimal ada 2 kekurangan dari buku yang diedit oleh editor ini. Yang pertama terkait dengan beberapa bagian buku yang mungkin terasa masih kaku atau kurang kontekstual karena sifat dari atau auto summarization yang bersifat lebih teknis. Yang namanya pekerjaan AI tentunya secara feeling mungkin kita tidak dapat merasakan apa yang dia hasilkan. Nah, itu beberapa kelemahan yang mungkin oleh editor tidak bisa atau tidak bisa menyesuaikan dengan maksud dari terjemahan AI dengan apa yang dirasakan oleh pembaca. Kira-kira seperti itu kelemahannya di beberapa bagian, mungkin tidak banyak, tetapi ada beberapa konteks yang mungkin kurang pas dengan apa yang dirasakan oleh pembaca. Kemudian satu lagi terkait eksperimen awal teknologi ini. Jadi beberapa pembahasan yang mendalam dari publikasi asli mungkin kurang tergambar. Nah, yang namanya AI menerjemahkan mungkin bisa jadi tidak nyambung dengan apa sih yang dimaksudkan oleh penulis aslinya, sehingga mungkin bisa jadi pembahasannya menjadi tidak mendalam dari apa yang dimaksud di dalam naskah aslinya. Nah, oleh karena itu editor melampirkan referensi yang dia gunakan untuk memperdalam atau untuk memperjelas apa yang kurang jelas di dalam buku ini. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman sekalian, di dalam buku ini memang sangat penting sebagai literatur dalam pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang memang tidak terlepas dari tujuan SDGs atau Sustainable Development. Jadi buku ini menyampaikan pentingnya untuk beralih dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang berbasis konsumsi menuju pembangunan ekonomi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Nah,
Kalau kita hanya menggunakan satu referensi, satu ilmu, misalnya ilmu ekonomi saja, maka kita akan cenderung melakukan eksploitasi yang berlebih tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial atau dampak-dampak lingkungan dari apa yang kita lakukan. Nah, bagi para pembaca yang berminat pada isu-isu keberlanjutan dan ekonomi hijau atau ekonomi yang mencoba memadukan antara ekonomi dengan ekologi, jadi buku ini adalah sumber referensi yang sangat berharga, yang sangat baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tentunya nanti ini akan saya share buku ini di bagian terakhir, dan mungkin bagi ada yang kurang jelas atau yang masih membutuhkan penjelasan bisa menanyakan kembali, kita bisa berdiskusi di dalam forum ini. Terima kasih, ini yang mungkin dari saya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum.